Halo, halo, halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Yes. Kali ini kita akan membahas komik Emperor Crown. Ini adalah komiknya Mas Mato. Kita udah pernah bahas 5 menit sebelum tayang. Ini tuh komik dulu ada di sini. Yes, Koloni Jagoan. Koloni Jagoan. Tahun berapa ya, Riz? Tahun 2000 berapa ya ini ya? Ada kok di depan. Tahun 2070. Astaga. 2011 tahun Yes. 2011. Sedangkan ini adalah komik 2023 ketika komik para pertama beliau mencetak ulang ini dan tentu saja beli. Ya, jaraknya jauh tapi Mato tuh memang dia bilang di komik ini tuh sejak awal pengennya dia tuh nyetak komik ini mandiri. Nah, cuman kan kalau nggak salah Mas Weta pernah nyebut juga, aku lupa di Ruang Ngobrol tadi. Digambar ulang ya beberapa ya. Cukup banyak yang digambar ulang, ditoning ulang itu, tapi Mas Weta Kartika pernah bilang juga bahwa kan ada kontraknya, maksudnya perjanjiannya ya, setelah 3 tahun atau berapa tahun gitu karyanya akan boleh diolah sendiri oleh kreatornya gitu. Nah, akhirnya kesampaian nih Mato nerbitin ini lewat benderanya Humi atau Humi Komik, Humik. Itu punya Mato sendiri. Dan ini cetakannya bagus banget. Bagus, ada lidahnya. Terus dan ya pokoknya proper lah ini. Dan enak dibaca karena gede. Gede enak dibaca, makanya ketika beli juga oke. Nah, dalamnya gimana? Kalau ngomongin gambar sudah tidak perlu diperdebatkan ya. Ini gambarnya Mas Mato zaman dulu dengan perbaikan di sana sini agar lebih modern karena jaraknya 10 tahun lebih. Terutama toningnya Mas Bagas ya yang diganti. Aku notice toning, ada beberapa wajah karakter yang diganti sama teks, Riz. Teks itu sama Mato lebih sederhanakan. Aku nggak bisa bilang sederhanakan sih, tapi aku nggak bisa bilang lebih bagus yang ini ya, tapi lebih enak mungkin ya, karena udah lebih kekinian lah gitu. Cuman secara redaksi, karena aku mantan editor, kamu kalau kamu baca dua-duanya back to back, kamu akan ngerti bahwa editorial itu memang berbeda dari komik mandiri. Ya. Itu akan kerasa teknis ini konsistensinya ada. Teknis ya. Secara teknis tuh kelihatan bahwa ini kalau editornya kerja tapi ya maksudnya. Oke, Riz, jadi ceritanya tentang apa? Nah, kalau ceritanya kan sebenarnya simple ya, bahwa ini kan upayanya Mas Mato pengen bikin komik shonen ya. Ya, karena lininya Koloni Jagoan. Karena sebenarnya aku tidak begitu peduli sama ceritanya ya, karena ketika satu SR6 kemudian ternyata kan begitu humanis kan? Betul. Aku suka banget. Iya. Satu SR6. Sebenarnya kapan kita bahas. Walaupun Mato sih nggak mau satu bilang malu bikin itu, tapi it's a good story ya. Yeah. Tapi kemudian ketika ngelihat Koloni Jagoan, aku melihatnya bikin komik shonen. Aku pengen. Yeah. Lah, lalu kemudian ternyata kan Mas Mato membuatnya lebih banyak komik yang seinen kan ya. Nah, makanya ketika shonen ceritanya adalah klan api dari dunia lain dan lain sebagainya. Aku sold aja. Oke. Cuman memang kekuatannya ternyata memang nggak begitu, memang di narasi ya, bukan di adegan aksi. Betul sekali. Jadi maksudku untuk komik debut untuk major label, satu SR6 tuh menurutku begitu solid. Begitu solid. Jadi kayak ada sutradara baru bikin film bioskop untuk pertama kalinya, tapi kita melihat ini mah bukan orang yang baru bikin film gitu. Kalau komik tuh satu SR6 seperti itu. Nah, tapi di Emperor Crown karena balutannya adalah action, ada shonen gitu. Aku sendiri ngerasa bahwa Mato kelihatannya pada momen ini memang secara konfigurasi skill belum di sana gitu. Jadi memang ya aku menemukan ada hal-hal yang kayaknya satu SR6 tuh masih melekat sekali sih di aku. Karena gini Mas, sebenarnya secara adegan aksi itu baik-baik saja. Fluid saja. Tapi narasi yang dibangun tuh jauh lebih kuat daripada adegan aksinya. Betul soal sekali. Konsep dunianya, bagaimana surviving bully sekolah. Bagaimana? Ya, kan ini kan anak yang dibully lalu dapat kekuatan. SMP. Nah, SMP dibully lalu dapat kekuatan. Nah, pesan itunya tuh lebih menonjol dibandingkan lebih adegan aksinya. Nah, apakah ini komik yang buruk?
Enggak juga. Enggak juga. Bagus malahan. Kalau kita ngelihat ini sebagai kerangka komik. Betul. Tapi kalau komik shonen, komik aksi, Betul. mungkin banyak yang lebih bagus. Tapi untungnya ini memang one shot. Jadi sekitar aku nggak tahu berapa 60 mungkin 60 halaman mungkin ya aku nggak ngitung secara pasti tapi nggak tebel-tebel amat karena terbukti di Koloni Jagoan juga salah satu dari 3 judul gitu. Jadi untuk dinikmati selesai begitu saja meskipun banyak pertanyaan segala macam mah kurasa sih fine aja gitu. Nah, di sini ada 2 halaman tambahan. Ada halaman terima kasih ini sama halaman epilog sedikit ini yang kayak ya open ending lah gitu. Nah, di sini Mato itu menuliskan bahwa sebenarnya pada masanya Riz itu Mas Gupta mungkin ya, itu Mas Gupta ya, masih eranya Mas Gupta, itu sebenarnya membuka kesempatan untuk serialisasi Emperor Crown. Memang itu konsepnya, seperti itu dulu. Seperti itu, tapi Mato bilang masanya itu dia udah nggarap 5 menit. Nah, sekali lagi 5 menit sebelum tayang itu kita pernah bahas juga di Ruang Ngobrol, itu seinen. Dan gambarnya Mato, storytellingnya Mato itu memang aku kenalnya seinen atau realistis lah gitu. Sehingga aku sendiri ngerasa aku lebih senang baca karyanya Mato yang bukan fight atau action. Makanya kecenderungan yang harus dipakai ketika membaca ini adalah kerangka komik itu. Kerangka komiknya adalah bahwa ini tuh bukan komik aksi. Kalau tidak menganggap ini komik aksi, komik ini bagus banget. Karena tema perundungan, kemudian sampai kapanpun survive dari perundungan itu yang terlepas dari dapat kekuatan dan lain sebagainya itu yang menarik. Dan itu tema besarnya itu sebenarnya. Bahwa ada klan api dan klan air itu adalah device untuk menjadikan Aldi karakter utamanya itu tumbuh sebagai orang yang bisa bebas dari perundungan. Itu yang membuat aku cukup merekomendasikan ini kepada teman-teman yang memang punya kalau pengen ngerti karyanya Mas Mato yang lain cocok. Kalau pengen dapat komik soal tema perundungan dan dengan balutan aksi cocok. Tapi kalau ingin dapat full blown aksi kayaknya enggak. Iya, betul sekali. Kayaknya enggak cocok kalau dapat full blown aksi. Kita ya. Walaupun covernya begini ya. Iya. Dan sekali lagi dari tadi udah bilang adegan actionnya itu juga bukan yang ini gimana sih gitu. Enggak kayak gitu. Ramuannya oke. Bagaimana sequence adegannya oke. Cuman penekanannya ternyata nggak di situ. Betul. Ini sekali lagi membuktikan pertama memang kepiawaiannya Mato ya, secara profesionalitas sebagai komikus itu kreator itu udah oke sekali gitu. Dan ini tuh bisa dibeli di kurator kan? Bisa. Nah. Tinggal dikit by the way, tinggal berapa ya? Wow. Kayaknya tinggal 2 deh. Kayaknya tinggal 2. Tinggal 2 pieces. Ini termasuk yang cepat laku sebelum dipromosikan udah laku. Betul. Nanti kalau habis ya kita beli lagi dari Mato. Minta untuk dicetakin lagi. Ya, itu dia. Oke, teman-teman, itu aja untuk Emperor Crown. Jangan. Dan ini aku harus ulang ya, sebagai cetakan ini bagus banget ya. Karena ini dicetak mandiri, jadi ada ininya. Margin errornya tuh kecil sekali. Ya, betul sekali. Margin karena cetak sendiri satu-satu. Bagus. Mato. Beliau perfeksionis kayak Mas Alex. Iya, itu dia. Oke. Sedikit lagi mengingatkan bahwa ada kemungkinan ini kan tayang hari Jumat, besok di Sabtu malam atau malam Minggu akan ada komik klinik. Tapi aku juga lupa, mohon maaf. Apakah tayangnya di channel Kapten Bagas atau di Ruang Ngobrol? Nah, nanti dicek aja karena di deskripsi akan ada yang bisa diklik juga channelnya Kapten Bagas, langsung diklik itu bisa juga dari Ruang Ngobrol, dan dari Kapten Bagas diklik ke Ruang Ngobrol itu juga langsung nyambung. Gitu. Thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi. Bye.